yang masih balita, punya anak balita, yang menginjak remaja terutama ya, terdapat berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semakin perhatian lagi ya, semakin memperhatikan anak-anak lagi agar anak-anak kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Silakan, yang mau bertanya secara langsung boleh angkat tangan. Dari bapak-bapak dulu atau ibu, silakan. Baik, sebagai pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau memprotes guru saya, Ustaz Farhan, katanya kalau anak lapar itu suami yang salah, dan yang itu yang lapar itu kalau akhlaknya jelek itu istri yang salah. Enggak ya. Jadi suami semua yang salah pokoknya. Apa aja semuanya. Pokoknya suami pasti salah ya pokoknya. Itu bagus semua. Semua benar Pak itu. Itu kayaknya itu saya protes begitu. Baik pun. Yang pertanyaan saya Ibu, bagaimana sebenarnya cara mengapresiasi kepada anak tadi? Terkadang ini kita terlalu apresiatif dengan anak, memuji anak itu berlebihan ya. Kadang apalagi sekarang zaman status ya. Kadang ini di status, ini status. Jadi batasnya seperti apa Ibu? Kita mengapresiasi, kita memuji anak itu, apalagi ya sekarang zaman medsos, batasnya seperti apa, dan apakah memang itu diperbolehkan, apakah itu memang salah satu caranya seperti itu untuk mengapresiasi anak kita. Dan kemudian yang kedua adalah pembatasan mengenai gadget tadi. Terkadang anak kita lebih pintar dari kita. Mungkin kita bisa hanya melarang jangan di password, pokoknya jangan di password gitu. Tetapi ada teknologi yang lebih dikuasai anak-anak kita dibanding kita, sehingga kita terbatas untuk ngecek gadget anak kita. Itu mungkin saya minta tips dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ditampung dulu pertanyaannya. Dari Ibu ada yang mau bertanya secara langsung? Yang di belakang, Bu, kedengeran? Ada yang mau bertanya? Mama Bilkis mau nanya? Ada yang mau nanya? Bu Penny mau nanya? Ini sudah ada yang mengirimkan melalui cari kertas ya, saya bantu bacakan Ibu. Pertama, sejauh mana atau sebatas apa orang tua boleh memberi reward pada anak agar tidak jadi kebiasaan anak melakukan sesuatu itu hanya karena ada reward. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Bagaimana caranya atau solusi agar ibu tidak teriak-teriak melihat anaknya, adik kakak ini selalu bertengkar, dan bagaimana mengatasinya agar tidak ada kecemburuan di antara mereka? Tapi memang ini kayaknya kasusnya banyak ya, terutama yang punya anak lebih dari satu ya, 2, 4, 3. Sering terjadi, jadi anak berantem. Nah, gimana nih biar nggak teriak ya? Mungkin itu saja itu pertanyaannya. Ada lagi kak? Ada tambahan lain? Jangan malu-malu Bu yang mau bertanya. Satu lagi. Bagaimana cara menghadapi anak pada masa puber agar terhindar dari pergaulan bebas
dari pornografi di era digital, sementara orang tua terbatas dengan teknologi dan waktu yang dipunyai orang tua itu lebih terbatas untuk itu. Apalagi mungkin yang orang tuanya bekerja ya, lebih tidak terkontrol lagi karena jarang bangunnya. Sudah? Oh, ada lagi? Pak, dari bapak-bapaknya ada lagi? Sudah. Silakan Ibu untuk menjawabnya. Terima kasih. Ini pertanyaannya berat-berat. Tapi pertanyaan ini menunjukkan Bapak Ibu belum ngantuk. Baik, ini ada beberapa mungkin yang saya jadikan satu ya, yang terkait dengan reward tadi. Bapak Ibu di dalam berkaitan dengan perilaku anak ini sebenarnya ada dua cara ya. Ada membentuk perilaku baru, ada memodifikasi perilaku. Salah satu cara untuk memodifikasi perilaku adalah dengan memberi reward. Modifikasi itu apa maksudnya? Modifikasi adalah tujuannya untuk memperkuat perilaku yang baik atau meningkatkan perilaku yang baik, menurunkan atau kalau bisa menghilangkan perilaku yang negatif. Itu namanya modifikasi. Dalam hal ini adalah menggunakan reward atau tadi ganjaran atau hadiah gitu ya. Jadi yang harus kita ingat adalah bahwa ketika kita mau memberikan hadiah, yang kita inginkan adalah atau kita harapkan tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku baiknya. Itu yang harus kita ingat. Jadi bukan untuk menghilangkan perilaku baiknya, tapi justru memperkuat perilaku baiknya. Nah, maka memberikan reward sebenarnya ada bermacam-macam caranya. Jadi tidak selalu harus pujian, tetapi juga bisa dalam bentuk namanya memberikan hadiah, tetapi tidak langsung, tetapi ada jeda yang cukup panjang. Bapak Ibu tadi sering mendengar istilah surga dan neraka ya. Kalau Bapak Ibu melakukan hal-hal yang baik, imbalannya adalah surga. Kalau melakukan kemungkaran, itu adalah akan mendapat neraka. Itu secara saya bicaranya secara ini saja, secara gampang. Artinya adalah bahwa reward dan punishment memang dalam Islam pun diterapkan. Tetapi ada reward yang memang langsung diberikan pada saat anak membuat kebaikan atau prestasi, tapi ada juga yang ditunda dulu gitu. Surga dan neraka itu kan gak langsung ujung-ujung Bapak Ibu dapat kan ya. Tapi judulnya sangat panjang dengan sekian banyak kewajiban yang harus Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan, dan juga menahan dari segala banyak kemungkaran baru bisa mendapatkan itu. Sama juga ketika kita memberikan reward, tidak semata-mata sedikit-sedikit kasih reward terus, tidak. Tapi ada hal yang memang perlu kita berikan reward langsung, ada yang memang harus jeda dulu. Jadi baru bisa dilakukan berikan reward. Contoh misalnya, anak itu sulit sekali bangun pagi. Tapi kemudian suatu ketika dia bisa bangun pagi dengan mudah, terus mau langsung berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Buat dia prestasi loh. Itu adalah prestasi. Kita perlu menguatkan bahwa itu anak-anak ini bangun pagi, kemudian mau ambil wudhu, terus kemudian ke masjid untuk sholat subuh. Kita bisa apresiasi, tapi bukan anaknya, perilakunya. Wah, abang hebat karena, ada karenanya ya. Sholat subuhnya tepat waktu dan di masjid jamaah. Pahalanya pasti sangat banyak, 27 kali ya, 27 derajat.
dibandingkan kalau sholat sendiri. Ini adalah apresiasi dan perilakunya. Sama juga ketika dia melakukan kesalahan, jangan salahin anaknya, tapi perilakunya. Kalau langsung kamu ini kan ya Allah beda banget sih sama kakaknya. Nah, ini tadi membanding-bandingkan. Beda banget sih kakak, lihat tuh kakakmu mau masuk ke dokteran lagi. Sakit hati itu, saya pernah digituin. Sakit hati kan. Nah, artinya adalah agak lupa jadinya saya mau bandingkan. Jadi memang kita perlu ketika kalau kita menghukum anaknya, maka anak akan merasa, oh saya tuh ternyata begini ya, konsep dirinya menjadi saya tuh ternyata anak nakal ya. Kalau dia mencap dirinya anak nakal, maka perilakunya juga akan mengikuti apa yang dia persepsikan. Maka yang kita lihat adalah perilakunya, bukan anaknya secara keseluruhan. Itu yang perlu dilihat. Ini yang berkaitan dengan reward dan punishment. Kemudian pembatasan gadget. Oh, biar gak terlalu anak-anak berantem biasa sebenarnya ya. Anak-anak tuh kalau berantem sebenarnya nanti bisa belajar problem solving dan sebagainya, belajar memecahkan masalah dan lain-lain. Kalau kita melatih anak itu memecahkan masalahnya dengan cara yang benar. Ibu-ibu kalau teriak-teriak itu sebenarnya karena apa? Karena capek atau karena anaknya yang berantem? Karena capek. Saya sebenarnya mau menuju ke sini, Bu. Kalau ibu-ibu capek, berarti bagian sini yang harus membela gitu ya. Sekali-kali ajak healing gitu, jalan-jalan gitu Pak, biar gak capek. Kadang-kadang karena kita sangat capek memang, sehingga kemudian masalah yang kecil saja itu bisa menjadi masalah yang sangat besar. Nah, kita perlu self healing. Kadang-kadang kita perlu me time, perlu sehat mental juga. Ya, jadi supaya tidak teriak-teriak, pertama memang kita sendiri harus menenangkan diri kita. Bapak Ibu, seringkali kita tadi karena menganggap itu sesuatu yang sangat besar, kita jadi ikut track. Ibu, saya contohkan tadi ya, hadis tadi ya. Kalau Bapak Ibu mendengar kata itu, responnya kayak apa? Udah pikirannya negatif, kesana kesini gitu, udah macam-macam. Tapi kan belum tentu anak sebenarnya punya persepsi begitu, bukan? Nah, kita bisa dudukkan bareng-bareng kedua-duanya. Udah digerakkan duluan. Saya membayangin anak saya dulu juga suka berantem. Kakaknya jadi. Kalau adiknya diem, kakaknya yang jadi supaya dia teriak nangis dan akhirnya berantem, emaknya teriak-teriak. Ya, jadi memang kita perlu melakukan pendekatan yang baik pada anak dan juga mengajak mereka ngobrol bersama. Dan pada saat itu bisa kita ajarkan anak untuk memecahkan masalah yang baik. Kalau dengan berantem terus, kira-kira masalahnya akan selesai atau tidak? Kamu ngerasain sakit nggak kalau digigit atau dikaplok atau misalnya ditendang sama adiknya atau sama kakak dan sebagainya? Jadi ajak anak untuk mencari solusi yang sama-sama baik untuk kakak adiknya. Dan satu lagi, tolong tidak membanding-bandingkan. Sangat tidak enak kalau dibanding-bandingkan. Saya masuk ke sosial itu gara-gara saya dibanding curhat di saya. Gara-gara kakak saya, kamu harus masuk teknik, kamu harus masuk teknik, kamu harus masuk teknik. Yang tadinya saya pengen ke teknik, saya berontak. Tanpa sepengetahuan dia, saya pindah jurusan. Senang banget dia kesal tuh, senang banget rasanya. Saya bisa balas dendam saat itu ya, karena saya sering dibanding-bandingkan gitu. Itu kan sangat tidak enak. Nah, Bapak Ibu, please tidak dibanding-bandingkan. Anak adalah unik, tidak ada yang sama. Saya anak ke-13, 1 sampai ke-13, tidak ada satupun yang sama.
Anak 13 tuh ya, orang kampung banget, jadi anaknya banyak. Kemudian mengajarkan anak menjelang pubertas. Ya ini sangat penting. Tapi ini perlu sesi khusus sebenarnya ya Pak ya. Ini mengajarkan anak menjelang pubertas, Bapak Ibu. Ini penting sekali, ilmu yang memang harus dipelajari khusus sebenarnya ya, berkaitan dengan pubertas anak. Bapak Ibu, siapa yang tahu anak laki-lakinya kapan mulai mimpi basah? Ya, pernah nanya nggak sama anak laki-lakinya yang sudah menginjak remaja? Kalau perempuan agak mudah, head misalnya nempel ya, ini kita bisa mudah mendetek. Tapi setelah tahu anaknya head, apa yang kita lakukan? Cuma beliin pembalut? Gak cuma itu ya, jadi banyak yang harus dipersiapkan. Pada saat dia haid, pada saat dia mimpi basah, artinya ada beban lain yang juga ditanggung oleh si anak. Anak mulai masuk periode akil balik, di mana dia sudah memiliki tanggung jawab yang cukup banyak nanti. Nah ini yang harus kita persiapkan. Jadi kapan atau mulai dari kalau head apa yang harus dilakukan, menggunakan pembalut, kewajiban apa yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Kamu gak boleh sholat, kamu gak boleh masuk masjid, kamu tidak boleh puasa dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai apa yang harus dilakukan, bagaimana mandinya. Ibu pernah ngajarin cara mandi ini untuk selesai haid? Pernah nggak? Nah, itu kewajiban, terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ngajarinnya nggak paham ya, cara pakai pembalut dan sebagainya, nanti terbalik lagi, repot gitu. Jadi ibu-ibu perlu mendampingi itu pada saat saya nangis, terus terang nangis pada saat anak saya haid pertama kali. Ya Allah, berarti usia saya sudah cukup tua, sudah banyak tanggung jawab yang harus saya beban. Termasuk anak saya juga sudah mulai diberikan tanggung jawab yang besar. Termasuk juga nanti pergaulan dan sebagainya. Mulai itu rambut tadi ya Bu, 7 sampai 14 tahun kan sudah mulai masa apa tadi, tak warna. Aturan-aturan sudah harus mulai dijalankan. Kalau yang laki-laki Bapak tolong coba sesekali tanya anaknya mimpi basah kapan dan sebagainya, apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kemudian mereka sudah mimpi basah tetapi tidak melakukan kewajiban misalnya mandinya dan sebagainya, sholatnya sia-sia, ibadahnya kemudian menjadi sia-sia. Itu tanggung jawab siapa? Lagi-lagi kembali ke kita. Nah, ini yang perlu disampaikan, perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Tapi itu memang perlu sesi khusus ya kalau untuk pubertas ya. Kemudian yang tadi pembatasan gadget, Bapak Ibu, tadi sekali lagi saya tanya Bapak Ibu mau capek nggak? Nah, salah satu capek yang harus kita lakukan, kita memang harus belajar terus literasi digital. Meskipun kadang-kadang tetap kita ketinggalan. Bapak Ibu, saya membuat PPT tadi masih sangat tradisional. Mahasiswa sekarang sudah luar biasa, sudah pakai segala macam yang bergerak dan lain sebagainya, sangat banyak variasi. Ini memang kita yang perlu terus belajar tentang literasi digital. Gak usah malu kalau kita nanya sama anak. Tidak selamanya kita lebih pintar dari anak, tidak. Bahkan saya kalau di kelas kadang-kadang mahasiswa udah sampai mana, saya masih di sini. Sudah sangat-sangat jauh perbedaannya. Jadi kadang kita justru belajar dari anak-anak. Gak apa-apa. Hanya pembatasan gadget yang kita perlu lakukan adalah mungkin dari sisi waktu ya. Kita perlu membuat kesepakatan dengan anak-anak kapan bisa dilakukan, terutama yang mulai dari yang kecil dan anak-anak. Dan ketika mereka tidak menggunakan gadget, untuk tidak menggunakan gadget, maka kita harus melibatkan dia dalam sebuah aktivitas. Nah ini yang kita juga harus capai.
Kita perlu capek gitu loh. Capek itu dalam arti bahwa kita perlu memikirkan aktivitas apa sih yang bisa mengalihkan anak dari gadget. Nah itu yang kadang kreativitas kita juga itu untuk mainan. Rasulullah pernah main kuda-kudaan sama cucu-cucunya. Artinya adalah bahwa mereka kebutuhannya itu kan anak ya, yang terutama anak-anak kecil, kebutuhan mereka adalah bermain, belum belajar. Mereka adalah masa bermain. Nah, bermain yang paling nyaman buat mereka adalah dengan ibunya atau ayahnya. Nah, ini untuk mengalihkan dengan gadget. Saya kira itu mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu tidak cukup hanya sampai di sini. Parenting itu tidak cukup sehari, dilakukan seumur hidup kita. Ini sepanjang perjalanan hidup kita akan terus belajar tentang parenting, karena anak kita berkembang, cara menghadapinya juga tentu akan berbeda zamannya, tentu juga akan berbeda cara kita menghadapinya. Wallahu a'lam. Bisa kita serahkan kembali kepada moderator. Kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin cukup. Baik, terima kasih Bu atas semua jawabannya. Insya Allah apa yang sudah kita dengarkan pada malam